Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan ta'lim kita, membahas kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, buah karya dari Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hal-hal yang dapat memperkuat hafalan dan melemahkannya, halaman 100. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan ialah tekun atau rajin belajar, aktif mengurangi makanan, sholat malam dan membaca Al-Quran. Dikatakan tidak ada yang lebih menambah kuatnya hafalan melebihi daripada membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Syaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu arwah sebagian temannya yang telah wafat. Lalu dia bertanya, apakah yang kamu jumpai yang paling berguna? Temannya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat. Naam ikhwah, pada bab ini Az-Zarnuji rahimahullah, beliau menjelaskan tentang sebab-sebab yang menguatkan hafalan dan sebab-sebab yang membuat seseorang itu sering lupa atau nisyanul ilm. Ilmu itu lupa dari benaknya. Kenapa permasalahan ini dibahas oleh beliau? Karena di antara sebab untuk mendapatkan ilmu adalah al-hifz. Sarana menuntut ilmu adalah al-hifz, menghafal. Ya, karena seseorang tidak mungkin bisa memiliki ilmu tanpa menghafal. Pemahaman ini bisa hilang dan pemahaman ini bisa salah. Namun hafalan yang ada di benaknya itu akan terus melekat pada dirinya sampai dia wafat. Oleh karena itu terkenal kaum salaf pada zaman dahulu, mereka memiliki quwwatul hifz, kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Imam Bukhari, dia bisa menghafal di benaknya ribuan hadis. Ya, sampai pernah 10 orang datang ke Imam Bukhari rahimahullah. Setiap satu orang dari 10 orang tersebut menyebutkan hadis ke Imam Bukhari dan perawinya itu dibolak-balik. Jadi haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Nah, fulan, orang-orang atau perawi-perawi dari hadis itu dibolak-balik. Satu orang membawa 10 hadis. Kalau 10 orang jadi berapa? 100. Didengar sama Imam Bukhari satu persatu dari orang tersebut. Setelah selesai dari 10 orang tersebut, Imam Bukhari menyatakan kalau apa yang diucapkan sama orang-orang ini perawinya salah. Maka diulang kembali setiap dari hadis tersebut, setiap dari 10 hadis yang dibacakan oleh orang tersebut, yang perawinya salah kemudian dibetulkan sama dia. Satu persatu, 100 hadis ya tilqaiyan mendengar dan bisa memperbaiki langsung. Kata orang-orang, saya tidak kagum ketika dia memperbaiki hadis yang salah, tapi saya kagum bagaimana dia bisa menghafal hadis yang rawinya dibolak-balik sama orang-orang tersebut kemudian diperbaiki sama dia.
Makanya al-hifz, hafalan ini ada yang pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan hafal. Dia memiliki hafalan yang kuat. Memang mauhibah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum pernah dengar syair Sautul Bulbuli. Saut Bulbuli. Ya, ini ada raja, dia memiliki 3 asisten. Asisten yang pertama sekali mendengar hafal. Asisten yang kedua 2 kali mendengar hafal. Asisten yang ketiga 3 kali mendengar hafal. Nah, si raja ini memberikan hadiah yang besar apabila ada orang yang bisa melantunkan syair, kemudian nggak bisa diikuti sama 3 asistennya ini. Maka setiap ada penyair datang, penyair itu menyebutkan syair, yang pertama kali mendengar langsung hafal, langsung menyebutkan kembali syair dia. Asisten kedua mendengar, yang kedua kali akhirnya menyebutkan lagi. Asisten yang ketiga menyebut. Sampai datang penyair ini, dia membawa syair, ya, saut bulbul, suara burung, tobari kayak gitu, anak nggak hafal ya. Nah, itu banyak sekarang ya di share. Nah, itu ya, penyair pertama karena dia tidak hafal, akhirnya dia nggak bisa mengulang. Nah, sedangkan temennya mesti 2 kali mendengar, nggak bisa mengulang, 3 kali mendengar nggak bisa mengulang. Ya, nah sampai sebagian ulama pada zaman dahulu, dia kalau masuk pasar dia tutup telinganya, karena dia setiap mendengar apapun juga langsung hafal. Jadi dikhawatirkan kalau semisalnya dia mendengar sesuatu dia hafal, bisa merusak hafalannya. Dan sebagian di antara mereka meminjam kitab, kemudian dipulangkan kitabnya, dan dia telah menghafal dari awal dan akhir apa yang dibaca olehnya. Maka ini pemberian dari Allah. Sebagian lagi tidak, cuman hafalan ini bisa dilatih. Maka kata para ulama, otak kita ini katifl. Otak kita ini seperti anak kecil. Kalau dia tidak dilatih, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kalau otak itu dilatih terus, ya, untuk menghafal, memahami, membaca, maka otak itu kembali berkembang. Ya, kembali berkembang. Ya, jadi kalau misalnya seseorang tidak memaksimalkan otaknya untuk menghafal, untuk membaca, bahas dan yang lainnya, maka otak itu melemah. Tapi kalau misalnya dia terus melatihnya, membaca, menghafal, maka otak itu menguat, ya, dan mudah baginya untuk menghafal. Nah, di sini beliau rahimahullah menyebutkan asbab, sebab-sebab yang menguatkan hafalan. Dan tadi kita sebutkan kalau hafalan ini termasuk dari sarana untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ilmu syar'i itu didapatkan dengan 4 cara atau 4 tahapan. Yang pertama al-istima', mendengarkan. Al-istima', ya, istima' itu mendengarkan dengan seksama. Kalau sima' itu mendengar saja, tapi al-istima' mendengarkan dengan seksama. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u, dengarkanlah. Ya, nah ini istima' itu mendengarkan dengan baik dan seksama. Kemudian kalau misalnya dia sudah masuk tahap pertama, dia masuk tahap kedua al-faham, yaitu pemahaman. Ya, pemahaman. Nah, pemahaman ini juga bertingkat-tingkat, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang ada yang memahami satu hadis, dia cuma bisa mengambil 2-3 fawaid. Sebagian lagi ada yang memahami satu hadis, dia bisa mengambil belasan hingga puluhan fawaid. Sebagian lagi dia mendengarkan satu hadis, ada yang bisa mengambil ratusan fawaid. Maka pemahaman ini juga pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkan dia di dalam agama. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi ulamanya para sahabat, khususnya di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim.
Kemudian yang ketiga al-hifz, menghafal. Setelah dia mendengarkan, kemudian dia memahami apa maksud dari yang dia dapati. Kemudian yang ketiga al-hifz, dia menghafal. Dia hafal. Kemudian yang keempat, yang terakhir al-amal, dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka apabila dia melakukan 4 tahapan ini, itu tahapan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ya, pertama apa tadi? Al-istima', mendengarkan. Yang kedua al-faham, memahami. Yang ketiga al-hifz, menghafal. Yang keempat mengamalkan, al-amal. Dan tidak ada kata terlambat di dalam menghafal. Dan yang paling terbaik kita hafal kitabullah azza wa jalla, Al-Quranul Karim. Kata para ulama, barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka dia telah menghafal dasar ilmu. Dan dengan menghafal Al-Quran, dia bisa memahami dan menghafal segala sesuatu. Maka kesalahan besar seseorang menghafal hadis atau menghafal matan ilmu atau yang lainnya, tapi dia meninggalkan hafalan Al-Quranul Karim. Ya, maka dia yang pertama kali dia hafal adalah kitabullah azza wa jalla. Dan Allah berfirman tentang Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk mengingat atau sebagai pengingat. Ya, kalau seandainya Al-Quran dimudahkan oleh Allah azza wa jalla, maka bagaimana selain dari Al-Quranul Karim. Ya, ini pentingnya al-hifz. Dan yang pertama kali dimulai oleh seseorang di dalam menghafal, dia berusaha untuk menghafal paling tidak kitabullah azza wa jalla. Ya, dia harus punya hafalan terhadap kitabullah Al-Quran Al-Karim. Dan sebagian sahabat dia menghafal Al-Quran di usia tua. Ya, sekarang antum lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika Islam itu datang, mereka di usia berapa? Mereka di usia 40-an. Sedangkan Abu Bakar lebih tua dibandingkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka bisa menghafal Al-Quran di usia mereka yang tua. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, termasuk marja', tempat kembali di dalam Al-Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menghafal Al-Quran itu sudah tua. Ya, bahkan dia menjadi ahli Al-Quran ketika usianya sudah 60 tahun. Ini menunjukkan ya, seseorang apabila punya keinginan untuk menghafal, dimudahkan oleh Allah azza wa jalla. Dan menghafal Al-Quran ini ibadah. Ibadah yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Ya, dia berusaha untuk menjadi ahlul Quran, karena ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah orang-orang milik Allah dan orang-orang khusus bagi Allah azza wa jalla. Ya. Nah, orang Arab ini terkenal dengan kekuatan hafal. Makanya sebagian mereka subhanallah ummi. Apa ummi? La yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Nahnu ummatu ummiyun la naktub wa la nahsub. Kita umat-umat ummi, buta huruf, nggak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Makanya ini bantahan bagi orang-orang yang menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Kenapa? Karena orang Arab itu tidak mengenal hisab. Mereka umat ummi. Ya. Tapi dia dikasih oleh Allah kekuatan hafalan. Karena kelemahan yang ada pada dirinya itu membuat dia mengandalkan hafalannya sangat kuat. Nah, ini pelajaran, semakin keterbatasan sarana untuk mempelajari satu hal, maka seseorang akan semakin mengandalkan kekuatan yang dia miliki. Tapi semakin dibuka sarana, maka semakin melemah dia memaksimalkan dirinya. Maka antum lihat, dahulu orang mesti menghafal dan mencatat.
Kenapa? Karena sarana mencatat itu sedikit. Tidak ada HP seperti Android seperti sekarang dan yang lainnya. Maka dia harus mencatat semua yang dia dengar. Mulai mungkin dulu ada tip atau ya kaset gitu. Akhirnya orang-orang mulai memanfaatkan itu, dia meninggalkan mencatat. Mulai ada morotal. Akhirnya dia cukup mendengarkan, mulai meninggalkan membaca ya dan menghafal. Nah, antum apalagi zaman sekarang. Zaman yang semua sarana telah dimudahkan. Sampai ada beberapa aplikasi kayak aplikasi pintar tuh, AI atau yang semacamnya, itu semua yang dia inginkan bisa keluar. Itu memudahkan, tapi di sisi lain membodohkan. Kenapa? Karena kalau orang mengandalkan itu saja, dia tidak mungkin ingin meningkatkan kualitas ilmiahnya. Dia hanya mencatat dan mencari, kemudian dia cukupkan dengan itu. Nah, sedangkan ilmu agama bukan diraih dengan seperti itu. Ilmu agama harus diambil dari sumbernya, dan ilmu agama harus dipelajari, difahami, dihafal. Ya, makanya semakin sarana itu mudah, maka manusia semakin melemah. Orangnya semakin melemah. Kenapa? Dia mengandalkan semua sarana yang ada. Sarananya semakin pinter, tapi orangnya semakin melemah. Sampai sebagian khutbah, nasallallahu alaihi, dia tidak pernah khutbah Jumat, Id atau yang lainnya, melainkan makalah khutbahnya semuanya dari internet. Dia hanya menyampaikan apa yang dia dapati dari internet, ya, dia print, kemudian dia sebarluaskan, dia baca, kemudian selesai. Maka tersampaikan ilmu tadi, tapi kualitas dia menurun. Kenapa? Karena dia tidak belajar, dia tidak membaca, dia hanya mengambil kemudian menyampaikan. Ya, nah hal ini kata para ulama awaiq, penghalang penuntut ilmu syar'i di zaman sekarang. Maka apabila seseorang hanya mencukupkan dengan internet, itu penghalang terbesar dia untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Maka banyak para penuntut ilmu ini nggak kuat, dhaif, lemah. Ya, lemah. Sebagian kalau ada pertanyaan mesti dia buka Google. Udah ada ustadz, misalnya ustadz, anak nanya, oh ya buka Google, tek. Ya, ini jawabannya anak bacain ya, buka Google, tek. Ini jawabannya anak bacain ya. Yang pintar bukan dia, yang pintar siapa? HP-nya yang pintar. HP-nya pintar, dianya ya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya sarana ini kita pakai, cuman bukan inti dan utama. Yang paling inti dan utama harus meningkatkan kualitas diri. Maka jangan sampai kita tidak memiliki hafalan Al-Quran, kita tidak memiliki hafalan hadis, tidak pernah membaca hadis, tidak pernah menghatamkan kitab, tidak pernah membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Kita hanya klik semua jawaban ketemu. Ya, itu membantu, tapi itu awaiq. Ya, itu yang menghalangi orang menuntut ilmu syar'i. Nah, maka ini pelajaran penting. Kenapa sekarang orang tidak suka dengan hafal? Tidak suka, capek. Mendengarkan yang ilmiah dia capek sekarang ini. Karena sarana ini sudah ada semuanya. Maka apabila ada uraian-uraian ilmiah yang begitu detail, nggak disukai sama orang. Dianya melemah untuk mendengarkan pembahasan yang detail, yang berat. Karena dia hanya mau intinya apa, itu cukup buat saya. Ya, nah ini pelajaran harus meningkatkan kualitas ilmiah. Ya, dia harus meningkatkan kualitas ilmiah, dia harus belajar. Karena manfaatnya kembali kepada dirinya, bukan orang lain. Ya, dan semakin dia mendalami ilmu ini, semakin dia mendapatkan banyak fawaid. Ya, banyak fawaid ilmiah. Nah, di sini kata beliau, wa aqwa asbabil hifdz, perkara yang paling memperkuat hafalan al-jid wal muwadhabah, bersungguh-sungguh dan konsisten. Artinya bersungguh-sungguh menghafal. Ya, bersungguh-sungguh menghafal. Memang awal dia mungkin mencoba menghafal 2 ayat dari Al-Quranul Karim. Mungkin nanti nambah 5 ayat. Mungkin nanti nambah 1 halaman. Mungkin nanti nambah 1 lembar 2 halaman.
Kemudian nanti apa yang dia hafal hilang, tapi dia terus murojaah. Nah, cuma dengan dilatih ini, otak ini akan kembali encer. Ya makanya kata sebagian salaf, takaffalallah man hafizal Quran alla yakhruf atau alla yakhruf. Allah menjamin orang-orang yang menghafal Al-Quran otaknya tidak rusak. Ya, selain dia menjadikan Al-Quran bacaan hariannya, cuma dia melatih otaknya hingga otaknya ini tidak rusak. Ya. Maka dia terus bersungguh-sungguh menghafal dan konsisten, ya. Murojaah dan yang lainnya. Kemudian taqlilul ghidha, sedikit makan. Ya, karena banyak makan ini membuat orang itu lemah dan membuat orang itu malas. Kemudian yang ketiga, salatul lail, bangun di malam hari. Ya, dan tidak dalam bab Al-Qur'an tidak mungkin orang ini memiliki hafalan yang kuat kalau dia tidak murojaah hafalannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena di luar salat tidak mungkin seseorang memiliki hafalan yang kuat kalau dia tidak murojaah Al-Qur'an ketika salat. Jadi kalau misalnya dia salat bacanya An-Nas, Al-Kautsar, terus apa lagi? Al-Asr, Al-Ikhlas. Ulang lagi Al-Asr, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Putar-putar di situ. Apa yang sudah dia hafal bisa hilang karena tidak mungkin dia berusaha untuk mengingat apa yang dia hafal kecuali di sholat. Sekarang kalau dia sholat, dia murojaah surat Al-Buruj misalnya, ada yang lupa, dia berusaha untuk mengingat, untuk menghadirkan, diulang lagi sama dia 1 kali 2 kali. Cuman kalau di luar sholat dia lupa, ngambil mushaf, buka, selesai dia. Nah, makanya gak ada hafalan Al-Quran sekuat imam-imam sholat. Imam-imam sholat yang mereka dikasih oleh Allah nikmat karunia menjadi imam, itu orang yang paling kuat hafalannya. Tapi imam sholat di masjid yang benar ya. Kalau masjidnya cuma baca Al-Kautsar, Al-Ikhlas diulang-ulang, ya itu sama juga. Imam-imam di Masjidil Haram atau masjid-masjid pesantren yang biasa murojaah dan yang lainnya, itu yang memiliki hafalan yang kuat. Kenapa? Karena dia terus murojaah, dan sebaik-baik baca Al-Quran salah satunya di dalam sholat. Dia menggabungkan di dalam sholat itu sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Ya, Nabi SAW membaca di dalam sholatnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, yaitu 5-6 juz. Kita baca berapa juz? Antum pernah sholat 2 juz, 3 juz? Ya. Nah ini ya menunjukkan kalau murojaah Al-Quran di dalam sholat ya itu yang memperkuat hafalan. Maka di sini disebutkan nama dia salatul lail, bangun di malam hari dan sholat di malam hari. Ya, kemudian wa qiraatul Quran, dan yang keempat membaca Al-Quran min asbabil hifdz. Kemudian beliau di sini membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim langsung dari mushaf. Membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Cuma riwayat-riwayat ini perlu dikoreksi. Cuman ada satu riwayat yang sering diucapkan oleh para ulama, man sarrahu an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyaqra minal mushaf. Barang siapa yang senang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka bacalah lewat mushaf. Lihat, bacalah lewat mushaf. Ini hadis ini motivasi untuk baca Al-Quran langsung dari mushaf. Ya, baca Al-Quran langsung dari mushaf. Adapun hadis-hadis yang sahih, ya, di antaranya sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, lihat, buat sahibnya, temannya. Tidaklah dikatakan sahib kecuali selalu bergandengan. Jadi kalau orang hidupnya untuk Al-Quran, selalu bergandengan, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat kelak. Nah ini poin ini
kita bahas karena penting. Qiraatul Quran minal mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf. Yang pertama, ini ibadah. Jadi baca Al-Quran itu ibadah, dan membaca lewat mushaf itu ibadah yang lain. Orang ketika membaca Al-Quran, setiap hurufnya berapa pahala? 10 pahala. Nah, itu bacaan-bacaan yang dia lantunkan, baik dia membacanya lewat mushaf atau dia murojaah. Semua bacaan Al-Quran itu ada pahala. Namun apabila dia membaca Al-Quran lewat mushaf, itu pahala berbeda dibandingkan hanya membaca. Nah, ini anjuran untuk membaca Al-Quran lewat mushaf, dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, pahanya itu tidak pernah lepas dari mushaf. Artinya selalu di pahanya itu ada mushaf untuk baca Al-Quranul Karim. Sampai kata beliau, inni akrah, aku membenci melewati satu hari aku tidak membaca Al-Quranul Karim. Ya, maka ini pentingnya nazar, membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Ini poin yang pertama, karena dia ibadah tersendiri dibandingkan membacanya selain dari mushaf. Jadi orang melihat mushaf dan membaca dari mushaf itu ibadah, ya, di luar pahala-pahala ayat yang dijanjikan ganjaran oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, mushaf. Mushaf ini Al-Quran yang memang berbentuk buku Al-Quran, bukan HP. HP itu bukan mushaf. Ya, maka kesalahan orang di zaman sekarang, dia tidak baca Al-Quran lewat mushaf, tapi dia baca Al-Quran lewat HP. HP itu bukan Al-Quran. Sekarang antum bawa mushaf ke kamar mandi boleh atau tidak? Tidak boleh, kecuali darurat misalnya. Tapi HP boleh nggak antum ada aplikasi Al-Quran antum bawa ke dalam kamar mandi? Antum di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Quran, antum bawa ke kamar mandi boleh atau tidak boleh? Boleh, karena dia HP bukan Al-Quran. Nah, makanya di sini anjuran untuk mushaf. Pada dasarnya hukum membaca Al-Quran itu mushaf. Nah, makanya upayakan untuk memiliki mushaf dan baca Al-Quran dari mushaf. Dan anak pribadi hampir jarang baca Al-Quran lewat HP, ya, atau aplikasi-aplikasi yang ada Al-Quran di dalam HP. Baca Al-Quran dari mushaf, dan biasakan baca Al-Quran langsung ke mushaf, karena itu ibadah, ya. Maka kalau orang semuanya dari HP, dia meninggalkan mushaf. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah mushaf, ya, makanya mesti punya mushaf yang terus dia baca, dia lantunkan. Disebutkan mushafnya Abu Bakar dan mushafnya Utsman bin Affan itu sampai berwarna hitam dan menebal karena sering dibaca. Ya, dia hatam dia baca lagi, dia hatam dia baca lagi, ya. Ini poin yang kedua. Kemudian qiraatul mushaf itu juga memperkuat hafalan. Oleh karena itu dikatakan kepada Imam Bukhari rahimahullah, ma dawa'un nisyan, apa obat lupa? Ini Imam Bukhari memiliki quwwatul hifz, kekuatan hafalan. Ma dawa'un nisyan, apa obat lupa? Maka kata Imam Bukhari, idamatun nazar, idamatu an-nazar, senantiasa membaca, melihat untuk membaca. Dan yang paling terbaik dibaca kitabullah azza wa jalla. Maka orang semakin banyak membaca, semakin kuat hafalannya. Semakin banyak membaca, semakin kuat hafalannya. Dan kitab yang paling terbaik dibaca kitab apa? Al-Quran, kitabullah azza wa jalla, sebaik-baik kitab di atas muka bumi. Dan Anda pernah mendengarkan penjelasan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Kata beliau, ini beliau menukil aqwal ulama, perkataan ulama, barang siapa yang bisa membaca Al-Quran sehari 5 juz, maka dia akan menjadi hafidz suatu saat kelak. Dia akan menjadi hafizul Quran, hafal Al-Quran suatu saat kelak. Kalau dia bisa membaca satu hari 5 juz. Kalau dia baca satu hari 5 juz, artinya dia hatam berapa lama? 6 hari, ya, 1 pekan katakanlah. Tandanya dia sebulan hafal berapa kali?
Dia sebulan hatam berapa kali? 4. Kalau 10 bulan artinya dia sudah menghatamkan berapa kali? 40. Kalau 12 bulan dia hatam berapa kali? 48. Berapa? 48. Kalau 10 tahun berapa kali? Oke, benar ya, itulah ya. Kalau orang bisa hatam Al-Quran sehari 5 juz, dia pasti menjadi hafidz suatu saat kelak. Pasti menjadi hafidz suatu saat kelak. Ya. Nah, emang tahapannya dia mulai dari 1 juz, dia tambah 2 juz, dia tambah 3 juz dan seterusnya. Ya, dan Al-Quran subhanallah ya ikhwah, semakin dibaca semakin barokah waktu. Dan ini mujarab, suatu yang memang sudah dirasakan sama orang yang mengamalkannya. Nggak ada orang baca Al-Quran dia bilang waktu ana habis dengan baca Al-Quran. Justru semua aktivitas 24 jam akan dimudahkan oleh Allah sebanyak dia membaca Al-Quran. Kalau dia dalam satu hari itu membaca 2-3 juz, semua urusannya, pekerjaannya, keluarganya, anaknya, ma'isyahnya, belajarnya akan dimudahkan oleh Allah sesuai jumlah juz yang dia baca. Karena Quran ini kitab mubarak. Ya, Allah mengatakan ya tentang kitabnya ini bahwasanya kitab ini mubarak, berkah. Dia berkah bacaannya, dia berkah buat orang yang membacanya, dia berkah buat waktu orang yang meluangkan membacanya. Ya. Maka ini menunjukkan ya anjuran untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, maka subhanallah ya ikhwah. Jangan semua waktu itu dihabiskan buat dunia. Kalau orang menghabiskan waktu semuanya hanya untuk dunia, sedikit keberkahan dia. Dapat apa dia? Ya, kalau dia dari bangun tidur hingga tidur lagi, nggak ada yang dia pikirkan di benaknya kecuali dunia. Namun dia bagi-bagi waktu 24 jam yang Allah kasih kepada dirinya. Maka dia punya waktu khusus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia punya musalla di dalam rumahnya. Di situ dia buka kitabullah Azza wa Jalla, dia baca pagi dan sore. Ya, dia duduk di situ, dia baca Al-Qur'an semampu dia. Berhenti dari bekerja, selesai, dia duduk lagi baca Al-Qur'an. Maka dia akan merasakan kelezatan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia meluangkan waktu untuk tilawatul Qur'anul Karim. Ya, maka Ibnu Rajab rahimahullah disebutkan juga oleh Ibnu Sa'di rahimahullah, ada 3 waktu yang apabila orang itu beribadah kepada Allah di 3 waktu tersebut, maka termasuk penghuni surga. Siapa yang tahu waktunya? Ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, banyak ayat. Ya, 3 waktu khusus buat ibadah. Ya, dan yang beribadah kepada Allah dalam 3 waktu ini tanda penghuni surga. Ya. Yang pertama, waktu di pagi hari. Yang kedua, waktu di sore hari. Dan yang ketiga, waktu di malam terakhir. Waktu di malam terakhir. 3 waktu ini ya dianjurkan oleh Allah untuk beribadah dalam banyak ayat. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Okay. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Kemudian di malam hari Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di malam hari tahajudlah kalian ya sebagai bentuk amalan buat kalian. Maka di pagi hari orang baca Al-Qur'an, luangkan waktu di pagi hari baca Al-Qur'an, di sore hari baca Al-Qur'an, dan di akhir malam baca Al-Qur'an. Ya. Dia luangkan waktu-waktu itu untuk ibadah. Dan itu banyak diulang di dalam Al-Qur'anul Karim, perintah untuk beribadah dalam 3 waktu ini. Ya.
Maka dari itu ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu mengisyaratkan untuk beribadah kepada Allah di pagi hari dan di siang hari atau di sore hari, ya. Dia baca Al-Qur'an ya, dan itu membawa banyak keberkahan, ya. Maka membaca Al-Qur'an sebab kekuatan hafalan. Nah, kita lanjutkan. Santri kalau mengangkat kitab hendaknya membaca doa Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, al-azizul karim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah yang Maha Luhur dan Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia. Sebanyak jumlah huruf yang ditulis dan yang akan ditulis sepanjang masa. Dan setiap sehabis sholat fardu hendaknya berdoa, amantu billahi wahidil ahidil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Aku beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa, Allah yang hak tiada sekutu baginya, dan aku tidak percaya kepada Tuhan selain Allah. Santri harus, hal-hal seperti ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang semua kitab itu tidak ada yang sempurna. Kitab yang sempurna hanya satu, kitab siapa? Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, aballah an yutimma al-kitab illa kitabah. Allah tidak menginginkan ada kitab yang sempurna kecuali kitab Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hatta Sahih Bukhari yang dijuluki kitab terbaik setelah kitab Allah Azza wa Jal, di dalamnya ada kekurangan dan ada kesalahan karena kitab itu dikarang oleh bashar, manusia. Maka di atas muka bumi ini Allah tidak menghendaki ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quranul Karim. Maka yang salah kita kritik, salah, tidak ada tuntunnya dari Nabi Muhammad SAW, dan pengarangnya bashar, manusia. Kalau dia salah wajar, cuma fawaidnya kita ambil dan kita amalkan. Nah. Santri harus banyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kuadukan buruknya hafalanku kepada Waqi', lalu beliau menyuruhku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kuatnya hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah, dan kuatnya hafalan itu tidak diberikan kepada orang yang sering berbuat maksiat. Ini juga anjuran meninggalkan maksiat, karena maksiat itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i, untuk mendapatkan ilmu atau menjadikan ilmunya bermanfaat. Ya, anjuran untuk meninggalkan maksiat, dan ini sudah kita bahas panjang lebar dalam syarah kitab Ad-Da' wad Dawa, perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Nah. Makan kemenyan dicampur madu dan makan 21 anggur merah setiap pagi sebelum makan apa-apa juga dapat menguatkan hafalan dan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit. Dan apa saja yang dapat mengurangi dahak bisa menguatkan hafalan, dan apa yang menambah dahak itu menyebabkan lemahnya hafalan. Adapun yang dapat hal-hal seperti ini ya, sebab-sebab selain dari sebab syar'i. Memang sebab itu dibagi menjadi dua. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i itu yang berkaitan dengan syariat, seperti bertakwa kepada Allah, memohon kepada Allah dan yang lainnya. Ada sebab kauni. Sebab kauni itu sebab-sebab yang berkaitan dengan dunia. Nah, ini disebutkan seperti makan ini, makan itu, ini semua harus ya ada tajrubah, ada praktek dan juga penelitian. Dahulu juga dikatakan yang menguatkan hafalan itu bekam di kepala. Jadi kalau bekam di kepala itu hafalannya bisa jadi kuat. Ya kesedot sel-sel yang menghambat hafalan mungkin disedot ya, dan yang lain-lainnya. Cuman yang paling kuat, yang paling menguatkan hafalan setelah sebab syar'i, bertakwa sama yang lainnya, yaitu banyak menghafal.
Orang kalau banyak menghafal, terbiasa menghafal, kuat hafalannya. Mau dia makan kismis, mau dia bekam setiap bulan, kalau dia nggak menghafal, kira-kira bisa kuat apa enggak? Nggak kuat ya. Nah ini juga anjuran untuk al-hifz. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan dan biasa menghafal, kadang hafalan membuat badannya kuat, awet muda, dan sehat. Kenapa? Karena otaknya dipakai terus. Makanya salah satu sebab orang tertimpa penyakit haram, pikun, lemah, otaknya itu habis buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sebagian ulama itu pas dia jatuh stroke, lisannya itu lagi murojaah Al-Quran. Sampai di mobil itu dibawa ke rumah sakit, dia lagi murojaah Al-Quran. Ya, karena kuatnya hafalannya. Nah, Adapun yang dapat merusak hafalan adalah banyak berbuat maksiat, banyak dosa, banyak susah, prihatin memikirkan urusan harta dan terlalu banyak kerja. nah antum lihat, ini nggak apa-apa kita bahas sedikit. Hal-hal yang dapat merusak hafalan atau mewariskan atau membuat seseorang banyak lupa, maksiat. Kathratudz dzunub, banyak dosa. Maksiat, banyak dosa. Ini la syak, tidak diragukan lagi. Yang paling atau sebab terbesar yang membuat orang itu melupakan ilmu syar'i. Dia membuat badan lemah, otak lemah, keinginan lemah. Dia membuat putus asa. Semua kerusakan itu ada di maksiat dan kathratudz dzunub, banyak dosa. Cuman lihat sebab yang lain, al-humum wal ahzan, kegundahan dan rasa sedih. Jadi banyaknya kegundahan, banyaknya rasa sedih itu juga merusak pikiran. Ya, merusak pikiran. Jadi kalau orang banyak gundah, banyak ngeluh, banyak sedih, nah itu merusak semuanya. Ya, merusak hafalannya, merusak kehidupannya, dan melemahkan daya pikirnya. Ya, makanya Nabi SAW berlindung dari penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kegundahan, dan juga rasa sedih. Dua ini mesti ada pada manusia. Cuman yang tidak boleh itu seseorang berlarut dalam dua hal ini. Makanya di sini harus ada ilmu, namanya ilmu apa? Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus pasrah kepada Allah, dia serahkan kepada Allah. Harus ada qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Harus ada ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara ini menghilangkan alham dan al-huzn, kegundahan dan juga rasa sedih. Dan antum lihat al-humum wal ahzan fi umuri dunya, kegundahan dan kesedihan dalam perkara-perkara dunia, dalam urusan-urusan dunia. Karena ilmu din ini, ilmu agama berkaitan dengan akhirat. Kalau seseorang belajar agama cuman benak sama hatinya selalu dipenuhi dengan urusan-urusan dunia, maka yang kalah akhiratnya nanti. Namun kalau prioritas dia akhirat, maka dia akan membuat mudah semua yang berkaitan dengan dunianya. Ya. Nah, kemudian juga kata dia kathratul ishtighal wal alaiq. Banyak urusan, kathratul ishtighal, banyak urusan pekerjaan dan penghalang-penghalang. Jadi memang kalau orang tidak punya waktu, saking sibuknya nggak mungkin dia menghafal. Cuman kalau dia lepas dan dia mulai ingin menghafal, dia mulai ingin mencoba, dia membagi waktu dengan rapi dan dia memiliki prioritas untuk akhirat, maka dia baru bisa masuk untuk menghafal ilmu syar'i. Cuman seseorang kembali lagi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Makanya menuntut ilmu yang paling terbaik di masa muda. Kenapa? Karena masa muda itu masa yang orang itu belum banyak beban. Ya, makanya dikatakan anak muda itu lebih banyak hafalannya, tapi sedikit pemahaman. Sedangkan orang tua itu dia lebih kuat pemahamannya, cuman sedikit menghafal. Kenapa? Karena masa muda itu masa yang orang itu nggak banyak beban hidup. Maka dia akan banyak menghafal, semua dia hafal. Walaupun dia belum paham, tapi ketika orang tua, dia butuh ilmu yang dia amalkan, maka dia harus memahami. Ya,
maka dia banyak memahami dibandingkan menghafal. Nah, maka yang paling terbaik seseorang dia menghafal prioritas apa yang dia hafal untuk kehidupan akhirat dia. Ya, jangan dia punya semangat sedikit, punya target hafal Al-Quran 30 juz, akhirnya dia mulai dari surat Al-Baqarah baru 1 halaman udah futur dia. Ya. Nah, cuman harus ada prioritas di dalam menghafal supaya bermanfaat buat kehidupan akhirat dia. Dia menghafal ketika dia sudah tua atau punya kesibukan, bukan ingin dilihat manusia, tapi dia menghafal Al-Quran yang bisa dia pakai dalam sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dia menghafal ilmu-ilmu yang bermanfaat buat dia. Nah, seperti ini dengan banyaknya syughul, banyaknya urusan. Maka dikatakan al-hifaz, menghafal di masa muda kanaqash 'alal hajar. Menghafal di masa muda atau belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Ya. Sedangkan belajar di masa tua itu seperti menulis di atas air. Ini perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Disebutkan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan orang yang tua untuk belajar. Karena sahabat-sahabat Nabi SAW beliau belajar ketika di masa tua, sampai dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ada orang tua ditanyakan apakah orang seperti dia pantas untuk belajar. Kata Imam Ahmad, kalau dia pantas untuk hidup, pantas untuk belajar, karena orang hidup itu kesempatan untuk beribadah. Selama dia hidup, selama itu dia wajib menuntut ilmu syar'i. Makanya perkataan Sufyan Ats-Tsauri, man tazawwaja raqibal bahr. Orang kalau sudah menikah dia menaiki bahtera. Wa man ruziqa lahul walad gharik. Barang siapa yang dikaruniai anak, tenggelam dia. Maksudnya kalau orang sudah menikah, dia memiliki kapal yang harus dia kendalikan. Nggak bisa dia fokus lagi. Dia harus cari nafkah, harus ngedidik istri, harus ada waktu buat mereka dan yang lain. Wa man ruziqa lahul walad gharik. Barang siapa yang dikaruniai anak, maka dia tenggelam. Artinya tambah sulit lagi dia untuk menuntut ilmu syar'i. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi sadah, menjadi tuan, artinya punya banyak kesibukan. Ya, kata di Imam Bukhari menambahkan ba'da an tusawwadu, tetap kalian belajar walaupun kalian sudah sibuk, cuman kesempatannya itu berbeda. Ya, maka ini anjuran orang itu menuntut ilmu syar'i sebelum dia banyak urusan dan banyak pekerjaan. Sebelum banyak urusan dan banyak pekerjaan. Makanya sebagian ulama dia tidak memiliki banyak anak karena kesibukan dia menuntut ilmu syar'i. Kesibukan dia menuntut ilmu berdakwah itu membatasi dia untuk banyak anak. Ya, membatasi dia dalam banyak anak. Karena waktunya semuanya habis buat menuntut ilmu dan mengajar. Maka dia cukupkan anak dengan keluarga yang ada, sisanya dia berkhidmat di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sebagian ulama tidak menikah kecuali usianya 40 tahun. Ya, dan Imam Ahmad anaknya 2. Ya, dan Ibnu Rajab menikah ketika usia 40 tahun. Dan sebagian mengatakan tidak pantas bagi ahlul hadis menikah kecuali di usia 40 tahun. Walaupun perkataan ini mesti ada kritikan dan yang lainnya, cuman ini menunjukkan kalau seseorang ingin masuk ke dalam bab al-ilm, bab ilmu syar'i, maka dia harus mengurangi kesibukan-kesibukan yang menghalangi dia dari ilmu. Kalau dia masih sibuk selain dari ilmu, maka ilmu ini tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ilmu ini akan masuk kepada dirinya dan memiliki prioritas kalau dia memberikan semua waktunya untuk ilmu. Dan dia menginginkan dari ilmu ini kebaikan, baru dia bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kalau tidak, maka ilmu ini akan lari. Ya, makanya kita nggak bisa 100%, ya paling tidak 50%. Nah, maka di sini pentingnya seseorang dalam menuntut ilmu memiliki aulawiyat, skala prioritas.
Ya, karena tidak bisa semuanya diraih. Maka dikatakan oleh para ulama, man akhadzal ilm jumlatan zahabat anhu jumlah. Orang kalau ngambil ilmu sekaligus itu akan hilang sekaligus. Tapi ma'al ayyam walayali, tapi dia ngambil pelan-pelan. Nah, maka skala prioritas ini dia cukupkan. Kalau dia belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran ya sebelum wafat. Kalau sudah bisa belajar Al-Quran, dia hafal, paling tidak juz amma dia hafal. Masa dia tidak hafal juz amma dari surat An-Naba sampai An-Nas? Ya, itu butuh. Apa yang dia baca di dalam sholat? Kalau sholat malam apa yang dia baca? Kalau An-Naba saja dia tidak, juz amma saja dia tidak hafal. Kalau dia ada kekuatan lagi, hafal juz 29. Kalau misalnya dia tidak ada kekuatan, cukupkan dengan 2 juz itu. Dia murojaat terus sampai tua. Ya, dia luangin waktu 1 tahun, 2 tahun untuk menghafal. Sisanya dia baca Al-Quran sehari 1 juz, sama murojaah hafalannya 2 juz. Barokah. Ya, kalau misalnya dia bisa. Kalau ada kekuatan lagi, dia hafal Arba'in Nawawiyah yang kecil-kecil aja. Ya. Dengan sibuknya kerja ngurus keluarga, atau paling tidak dia baca kitab tauhid dia ulang lagi, kitab Arba'in dia ulang lagi, kitab fikih dia ulang lagi. Ya, sambil dia terus hadir di majelis ilmu, sambil dia murojaah. Ya. Maka dia punya skala prioritas. Ya, jangan dia sibuk dengerin si fulan debat sama si Alan, ngeritik si ini, tahzir si itu nggak ada ujungnya. Yang membuang waktu dia. Yang ditahzir hafal 30 juz, yang mentahzir gak bisa baca Quran. Ya, nggak ada manfaatnya. Cuman dia ambil dari ilmu ini yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat dia. Bisa dipahami ya? Nah, tafadhol dibaca. Telah disebutkan pada pasal yang lalu bahwa orang yang berilmu tidak perlu pusing dengan urusan dunia, karena hal itu membahayakan dan tidak berguna. Orang yang cemas dengan urusan dunia biasanya karena hatinya gelap. Orang yang selalu memikirkan urusan akhirat, hatinya bercahaya. Hal itu pengaruhnya akan terlihat di dalam sholatnya. Cemas dengan urusan dunia bisa menghalangi seseorang untuk berbuat baik, sedangkan memikirkan urusan akhirat justru mendorong untuk beramal baik. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan menyibukkan diri untuk mencari ilmu dapat menghilangkan penderitaan dan kesusahan, sebagaimana dikatakan Syekh Nasir bin Hasan Al-Marghinani kepada dirinya, mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan di setiap pengetahuan yang masih tersembunyi, itulah yang dapat mengusir gelisah, sedang selainnya tidak dapat dipercaya. Ini perkataannya bagus, subhanallah, nasihat seputar dunia. Ya, kata dia, tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk sibuk dalam perkara dunia. Artinya dia tetap bekerja, cuman jangan dihabiskan semua waktunya hanya untuk dunia, karena dia telah diberi taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi dia belajar, dia menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini menenangkan hati, memberikan kelapangan jiwa, menghilangkan dari kepenatan dan kesempitan. Dengan dia mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal syariat Allah, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lihat subhanallah di Masjidil Haram, kalau antum lihat Masjid Nabawi, yaitu ya kenikmatan hidup ya. Orang bekerja dari pagi sampai siang, sore sampai malam dia ke Masjidil Haram. Subhanallah, dia masuk masjid, kalau hari Senin Kamis dia buka puasa di dalam masjid. Nanti dia baca Al-Quran, zikir petang, ba'da maghrib dia duduk mendengarkan ilmu syariat sampai Isya, kemudian dia pulang. Sebagian di antara mereka kalau pengen halaqah Al-Quran, dia datang ke masjid ikut halaqah Quran. Kadang yang ikut halaqah Quran bapak-bapak yang udah beruban sama yang lainnya. Maka lihat ya, orang-orang ini subhanallah dikasih sama Allah keutamaan. Dia dikasih oleh Allah pekerjaan di pagi hari sampai siang, dan dia dikasih oleh Allah karunia untuk bisa beribadah kepada Allah di sisa waktunya. Ya, maka dunia dapat, akhirat dapat. Ya, dia masuk masjid mendekatkan mereka semuanya ke surga.
Ya, kalau dia di Masjidil Haram, ya, Masjid Haram, maka satu sholat 100 ribu. Ya, kalau di Masjid Nabawi satu sholat 1000. Kadang sebagian mereka, ya anak ngobrol lama ngeliat, dia datang sebelum subuh, dia tahajud di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sampai syuruk. Habis itu dia pulang ke rumah, sarapan, bekerja sampai waktu dawam, waktu kerjanya selesai. Nanti dia pulang ke rumah, ke masjid, bawa istri sama anak-anaknya, ya, sampai isya pulang lagi ke rumah. Ya, lihat, subhanallah, barokah, ya. Tapi di Indonesia ini rada susah kayaknya, ya, dan lain-lain. Cuma memang itu fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Ya, cuma di sini poinnya, ya, seseorang jangan dihabiskan semua waktunya hanya untuk dunia, karena dunia ini tidak memberikan apa-apa buat dia. Cuma lihat, dia gabungkan dan dia prioritaskan akhirat, ya, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, ya, dan itu inti dari dia menuntut ilmu syar'i, ya, dan dia memiliki hafalan yang bekal dia untuk kebaikan di akhirat kelak. Bisa difahami, ya? Nah, betul. Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi juga mengalunkan beberapa bait syair untuk menyinggung budak walad miliknya. Salam buat orang yang memikatku dengan kecantikannya dan mengkilatkan kedua pipinya serta melirikkan matanya. Aku telah tertawan dan tergoda oleh seorang gadis yang manis. Akal pun bingung untuk mensifati pribadi orang itu. Tapi aku berkata, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku, karena aku telah terbuai atau sibuk menuntut ilmu dan mendalaminya. Hal-hal yang menyebabkan cepat lupa ialah makan ketumbar basah, makan apel yang kecut, melihat orang yang dipancung, membaca tulisan di kuburan, melewati barisan unta, membuang ketombe hidup di tanah, dan cantuk di bagian liang tengkuk. Maka santri hendaknya meninggalkan semua itu karena bisa menyebabkan lupa. Ini juga hal-hal kayak gini, wallahu alam kebenarannya. Buang ketombe di mana? Di tanah. Cuman di sini dia sebutkan hijamah, ada bekam dan yang lainnya. Cuman sebagian mengatakan yang memperkuatkan hafalan itu banyak melihat yang hijau-hijau. Jadi penghijauan, lihat yang hijau-hijau itu menjernihkan otak dan menguatkan hafalan. Dan juga salah satu yang menguatkan hafalan, banyak melihat air mancur, air yang turun, itu juga menguatkan hafalan, ya. Sebab-sebab yang disebutkan di beberapa kitab kayak gitu. Dan juga salah satu yang bisa menguatkan hafalan, dikatakan juga ketika menghafal itu dia fokus, tidak terganggu pandangannya dengan yang lain. Jadi nggak bisa orang itu hafal kayak duduk di pinggir jalan, dia sambil menghafal, ngelihat mobil lewat, tukang bakso lewat, bakwan apa, nah itu nggak bisa, ya. Nah dia fokus di dalam menghafal, ya. Nah cuman hal-hal kayak gini ya perlu dikaji lagi apa yang disebutkan oleh beliau. Dan yaitu juga poin yang lain yang ingin Anda yang tekankan, ini juga keberkahan aktivitas di dalam masjid, ya. Maka disebutkan oleh para ulama, la yazalun nas bi khair ma akhadzal ilm fil masajid. Manusia itu terus berada di atas kebaikan apabila dia mengambil ilmunya di masjid. Makanya dulu dulu sekolah itu masjid. Masjid itu tempat sumber dan bergeraknya semua kebaikan. Halaqah-halaqah ilmu itu di masjid, halaqah-halaqah Al-Quran itu di masjid. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, beliau ketika di Syam disuruh menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi gubernur, nggak mau. Ya, Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Sebagian sahabat ada yang dia emang memiliki kekuasaan. Abu Ubaidah bin Jarrah jadi gubernur, Sa'id ibn Amir dan yang lain-lainnya. Nah Abu Darda dikasih jabatan nggak mau. Dia bilang, ana pengen memegang masjid Jami'. Maka dia
memegang Masjid Jami' Dimishq, Masjid Jami' Damaskus. Itu kemarin waktu Suriah pembebasan negaranya, itu ada videonya itu, Masjid Jami' Damaskus. Ya, masjidnya besar. Itu masjid dari zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu kalau sekarang DKM-nya itu Abu Darda radhiyallahu taala. Dan dikatakan Abu Darda ini yang pertama kali membuat halaqah Al-Qur'an. Membuat halaqah Al-Qur'an. Setiap hari dia buat halaqah. Jadi guru-gurunya dikumpulkan sama dia, yuhafiz, dihafalkan Al-Qur'an. Nanti setiap guru itu memiliki murid-murid. Di masjid itu halaqah Al-Qur'an. Sampai suatu hari Abu Darda di masjid manggil gurunya dia, stafnya dia. Kata dia, coba antum hitung berapa total yang ikut halaqah Quran ini di masjid. Dihitung sama muridnya. Kata muridnya yang ikut halaqah Al-Quran kurang lebih 1.700 orang. Di Masjid Jami' Dimishq, Masjid Jami' Damaskus. Ya, halaqah Al-Quran. Ya. Mereka dari nggak bisa sampai bisa hafal Al-Quran, dan itu kebaikan yang dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Maka kata para ulama, la yazalun nas bi khair ma akhadhu al-ilm fil masajid. Manusia itu terus berada di atas kebaikan ketika mereka mengambil ilmunya di masjid, karena itu sunnah yang dilakukan oleh kaum salaf. Bukan berarti di luar masjid nggak boleh, ya boleh, apalagi dengan berkembangnya zaman, ada sekolahan dan yang lainnya, maka itu suatu hal yang mubah. Cuman masjid itu tempat dasar orang mengambil ilmu syar'i. Makanya orang subhanallah, kalau ada masjid, dia bisa masuk masjid ke satu masjid, dia keluar dari masjid itu dapat ilmu, dapat hafalan Quran dan yang lainnya, barokah. Dia masuk masjid, keluar masjid bisa masuk surga dia, karena fasilitas kebaikan ada di masjid tersebut. Ya, ada di masjid tersebut. Ya, sampai sekarang yang dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya itu semuanya praktek-praktek yang dilakukan turun temurun dari generasi salaf. Nah, masjid ini jami'. Apa masjid? Masjid jami' kan Masjid Al-Jami'. Sedangkan universitas itu bahasa Arabnya Al-Jami'ah. Nah, biasanya yang lulusan Jami' itu lebih kuat dibandingkan Jami'ah. Ya, karena ya masjid itu di situ ya lebih ikhlas, kemudian lebih ihtiram terhadap ilmu, lebih punya adab, lebih sungguh-sungguh, dan lebih barokah masjid itu dibandingkan tempat-tempat yang lain. Nah, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Insyaallah satu pertemuan lagi pekan depan kita membahas sebab-sebab yang bisa mendatangkan rizki, menambah umur, dan yang mengurangi rizki dan mengurangi umur. Kemudian insyaallah setelah dari kitab ini, target kita di masjid ini kita akan membahas risalah-risalah Ibn Sa'di rahimahullah. Ya, Ibn Sa'di, dan juga kitab-kitab risalah-risalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti kitab Aqidah Wasatiyah dan beberapa kitab Ibn Sa'di kita akan bahas ya setelah dari selesai kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Semoga Allah mudahkan semuanya dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang mubarakin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai keikhlasan dan amal saleh, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.